Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha al-ihdad. Wa yajibu dan wajib 'alal mutawaffa 'anha zawjuha, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Apa yang wajib bagi dia? Al-ihdadu adalah ihdad. Jadi bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, maka baginya wajib ihdad. Apa ihdad? Wa huwa lughatan ma'khudun minal haddi. Secara bahasa ihdad itu diambil dari kata al-haddu, yang mana arti al-haddu itu al-man'u, pencegahan atau batasan. Al-man'u, pencegahan. Wa syar'an, dan secara syara, secara istilah syar'i, ihdad itu artinya al-imtina'u minaz zinati bitarki lubsin masbuwin yuqsadu bihi zinatu kathawbin asfar atau ahmar. Yang dimaksud ihdad adalah al-imtina' minaz zina, mencegah diri dari berhias, bitarki lubsin masbu, dengan cara meninggalkan pakaian yang dicelup ya. Masbu itu ada corak-corak gitu ya. Yuqsadu bihi zina, yang mana tujuannya untuk berhias, untuk hiasan. Pokoknya baju-baju yang keren lah gitu. Gampangnya ya baju-baju dibawa kondangan gitu ya. Itu gampangnya. Kan itu kalau orang kondangan pasti zina, berhias, merapikan diri gitu kan. Kathawbin asfar, seperti baju yang warna kuning, atau ahmar atau warna merah. Ini contoh saja. Artinya walaupun bukan warna kuning merah, sama aja kalau isinya itu di dalamnya ada zina, ada maksud untuk berhias. Nah, perempuan yang ditinggal suaminya, yang ditinggal mati oleh suaminya, artinya dia sedang janda dalam waktu iddah. Jadi dia dilarang dilarang ihdad, dilarang berhias, dilarang berhias diri gitu ya. Dan ihdad ini nanti ada batasan-batasannya. Berapa hari dan berapa hari itu ada batasan-batasannya. Wa yubahu ghairul masbu min qutnin, dan diperbolehkan pakaian selain yang dicelup, min qutnin, seperti dari kapas, wasufin, dan kain suf, kain tenunan, wa katanin, dan kain katun, wa ibrisamin, dan ibrisam, kain sutra. Perempuan kan boleh pakai sutra kan. Kemudian wa masbuwin la yuqsadu lizina, dan kain yang ditenun tapi bukan tujuan untuk kain yang dicelup tapi bukan tujuan untuk lizina, untuk berhias. Begitu. Jadi kesimpulannya, larangan memakai baju-baju yang seperti ini, pakaian-pakaian yang untuk lizina, pakaian untuk berhias diri, gitu yang nggak boleh ya. Artinya untuk menarik perhatian orang lain gitu, itu yang dilarang. Kemudian yang kedua, wal imtina'u minat tib, kemudian dicegah atau dilarang dari tib, dari wewangian atau parfum. Ai min isti'malihi, artinya dari menggunakan parfum itu, fi badanin, baik di badan, au saubin atau pakaian, au ta'amin atau makanan, au kuhlin ataupun bercelak.
ghairi muharramin, celak yang tidak diharamkan ya. Nah, semua ini kan tujuannya bersolek, berrias, merias diri atau memperindah diri. Nah, ini nggak boleh ketika bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Itu nggak boleh. Ini ihdad namanya. Dilarang pakai pakaian-pakaian yang semacam itu, kemudian nggak boleh pakai parfum gitu ya. Nggak boleh pakai celak gitu. Wa amal muharramu, adapun yang diharamkan, celak yang diharamkan maksudnya, kal iktihal bil ismit, seperti contoh bercelak menggunakan batu ismit. Itu kalau batu hitam itu loh, yang dijadikan serbuk, batu ismit namanya. Alladzi la tiba fihi, yang mana tidak ada bau harum di dalamnya, faharamun, maka hukumnya haram. Karena pakai iktihal bil ismit sudah diharamkan, maka tentu menggunakannya adalah haram. Illa lihajatin, kecuali karena adanya kebutuhan. Contohnya karomadin, seperti sakit mata. Sakit mata kan dianjurkan tuh untuk pengobatan, untuk apa namanya, mengobati sakit matanya memakai celak ismit ini. Fayurakhasu fihi lil muhiddah, maka dirukhsah di dalam hal ini lil muhiddah ya, bagi perempuan yang sedang ihdad, bagi perempuan yang sedang ihdad. Karena yang asalnya diharamkan pakai iktihal ini, tapi karena sedang sakit mata dan ingin berobat dengan ismit, maka yurakhis, diperbolehkan atau dikasih keringanan gitu ya. Kemudian wa ma'adzalika fatasta'miluhu lailan, wa ma'adzalika, maka dari hal itu, artinya karena diperbolehkan, maka fatasta'miluhu lailan, maka perempuan itu menggunakannya di waktu malam. Watam watam sahu naharon, dan mengusapnya di waktu siang. Jadi di waktu malam mau tidur itu dipakain tuh matanya, biar sembuh ya sakit matanya. Nanti waktu siangnya dibuang, diusap, gitu. Illa in da'at daruratan listi'malihi naharan, kecuali bila hal tersebut ataupun iktihal ini menarik darurat di dalam memakainya naharan, di waktu siang. Kalau tidak menyebabkan darurat, la tamsahu naharan, tak apa-apa ya. Artinya tidak diusap di waktu siang, nggak apa-apa gitu maksudnya. Kemudian walil mar'ati an tuhidda ala ghairi zawjiha min qaribin laha. Kemudian ini ihdad, makna ihdad pertama. Jadi meninggalkan berhias gitu ya. Karena dia sedang iddah. Karena kalau sudah berhias, nanti ada orang yang lihat kemudian suka, itu kan orang yang lihat nggak boleh itu kan melamarnya dengan sorih, dengan khitab sorih, itu kan nggak boleh. Kemudian di sini walil mar'ati, dan bagi seorang perempuan, antuhidda ala ghairi zawjiha, untuk berihdad ala ghairi zawjiha, atas selain suaminya, min qaribin laha, yaitu dari kerabatnya, yang kerabat si perempuan ya, aw ajnabiyin, atau orang lain, salah satu ayam, 3 hari, fa'aqalla, atau lebih sedikit. Ihdad ini artinya tidak berinteraksi dengan orang lain, itu batasannya 3 hari atau lebih sedikit daripada 3 hari ya.
tidak berinteraksi dengan orang lain. Wa tahrumu ziyadatu 'alaiha, dan haram ihdath semacam ini az-ziyadatu 'alaiha, melebihi dari 3 hari. In qasadat dzalika, jika dia bertujuan melebihi 3 hari ya. Jika perempuan itu bertujuan melebihi tiga hari. Fa in zadat 'alaiha bila qasdin la yahrum. Kalau dia melebihi 3 hari tapi bukan karena disengaja, bila qasdin, tidak ada tujuan, fala la yahrum, enggak haram ya. Enggak haram. Artinya dia tidak berinteraksi melebihi 3 hari bukan karena tujuan, tapi karena memang nggak ada orang gitu loh. Nggak ada orang atau sedang jauh atau gimana. Maka jika demikian hukumnya la yahrum, nggak haram ya. Wa yajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha wal mabtuta wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.